Halo teman-teman, selamat datang di Sebelah Mata, channel yang mengulas kisah menarik dilihat dari sisi lain. Kali ini kita ingin mengulas mengenai sejarah peninggalan dan penemuan Inggris, serta bagaimana kebijakan Inggris di Indonesia yang masih digunakan sampai hari ini. Oke, tanpa basa-basi, mari kita ulas. Indonesia adalah salah satu negara yang pernah merasakan bagaimana rasanya dijajah oleh Inggris dan Belanda. Inggris menduduki Indonesia dan merebut dari Belanda dan berkuasa di Nusantara antara tahun 1811 sampai 1816. Mungkin kamu pernah mendengar nama Jensen atau Raffles. Jan Willem Jensen adalah salah satu pemimpin dari negara Belanda yang kemudian ditaklukkan oleh Thomas Stamford Raffles yang menjadi penguasa dari Inggris. Dulunya, Raffles telah berhasil mengusir Jensen dari Batavia. Setelah Batavia berhasil ditaklukkan oleh Inggris, Jensen berusaha menyingkirkan diri ke Semarang. Di sana, Jensen bergabung bersama dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat dari pasukan Jensen dan berhasil membuat Jensen dan pasukannya menyerah. Setelah itu, Jensen pergi ke Salatiga dan menyerah di Tuntang. Penyerahan kekuasaan Jensen ke pihak Inggris secara resmi dilakukan lewat penandatanganan Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Pada masa ini, Lord Minto yang berkedudukan di India menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, Raffles menciptakan suatu sistem bebas dari unsur paksaan yang diterapkan oleh VOC dan Daendels. Kebijakan Raffles di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem sewa tanah atau land rent system. 2. Menghapus kerja rodi. 3. Menghapus perbudakan. Dan 4. Meniadakan pinbang atau hukuman kejam dengan melawan harimau. Selain menciptakan kebijakan dalam beberapa bidang, Raffles juga telah memberikan banyak peninggalan. Apa saja peninggalan Raffles di Indonesia? Salah satu peninggalan masa pemerintahan Raffles yang terkenal adalah Benteng Marlborough. Benteng Marlborough merupakan benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu yang didirikan oleh East India Company atau EIC antara 1714 sampai 1719. EIC adalah kongsi dagang Inggris yang sempat bersaing ketat dengan VOC. Namun, karena kalah dari VOC di Indonesia, EIC akhirnya menyingkir ke Bengkulu. EIC kemudian melakukan hubungan dagang dengan masyarakat sekitar dan membangun beberapa benteng. Salah satunya Benteng Marlborough. Sistem keresidenan. Dalam sejarahnya, sistem keresidenan pertama kali digunakan oleh Imperium Britania di India. Satu keresidenan sendiri meliputi beberapa kabupaten. Tujuannya kala itu adalah untuk mengurangi kekuasaan dari para raja dan sultan. Para residen pun memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas di bidang administrasi, pemerintahan, fiskal, peradilan, dan kepolisian. Pembagian keresidenan ini lalu dikembangkan oleh Belanda dan bahkan berlangsung hingga setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1964. Selama Raffles memimpin Inggris di Indonesia, ia membagi Jawa menjadi 16 keresidenan yang masing-masingnya dipimpin oleh residen berkebangsaan Eropa. Berikut ini adalah keresidenan di Pulau Jawa yang dibagi oleh Raffles. Keresidenan Banyumas, Bogor, Jakarta atau Batavia, Kediri, Madiun, Priangan, Rembang, Surakarta, Semarang, Pati, Madura, Kedu, Kerawang, Cirebon, dan Besuki.
Bunga Rafflesia. Arnoldi Raffles merupakan pemimpin yang memiliki ketertarikan dalam bidang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, ia sempat mengirimkan beberapa ekspedisi ke berbagai wilayah kekuasaannya, termasuk Sumatera. Sewaktu melakukan ekspedisi pada 1818, Raffles menemukan sebuah bunga unik di hutan tropis Sumatera bersama pemandu Dr. Joseph Arnold yang juga ikut ekspedisi bersamanya. Bunga unik dan langka tersebut kemudian dinamai Rafflesia arnoldi. Kebun Raya Bogor. Salah satu peninggalan Raffles di bidang ilmu pengetahuan adalah Kebun Raya Bogor. Pada awal 1800-an, Raffles yang tinggal di Istana Bogor memiliki ketertarikan dalam bidang botani. Raffles pun berminat untuk mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi kebun yang cantik dan indah. Dengan dibantu seorang ahli botani bernama Ken, Raffles berhasil mewujudkan keinginannya untuk mengubah halaman Istana Bogor menjadi kebun yang indah. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Kebun Raya Bogor. Buku The History of Java. Salah satu peninggalan masa pemerintahan Raffles yang terkenal adalah buku berjudul The History of Java. Buku berbahasa Inggris tersebut menceritakan tentang kondisi penduduk, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, perdagangan, bahasa dan agama di Pulau Jawa. Isi dari buku The History of Java terbagi dalam 2 jilid yang terdiri dari 11 bab. Melalui bukunya ini, Raffles juga menuliskan tentang karakter orang-orang Jawa dari sisi yang berbeda dari sudut pandang bangsa Belanda. Selain sejumlah peninggalannya itu, Raffles pun dianggap sebagai orang pertama yang mengetahui dan menemukan Candi Borobudur. Penemuan Candi Borobudur. Raffles dikenal rajin mengunjungi daerah-daerah di Jawa sehingga pada akhirnya ia menulis buku History of Java. Candi Borobudur ditemukan pada 1814 ketika Raffles mengunjungi Semarang. Ketika itu, ia mendapat laporan temuan-temuan batu berukir di bukit sekitar desa Bumi Segoro. Kemudian Raffles mengutus asistennya, Cornelius, untuk melakukan penelitian. Cornelius mendatangi tempat yang dimaksud oleh Raffles. Insinyur perwira Zeni asal Belanda itu menemukan sebuah bangunan batu raksasa. Cornelius lalu mengarahkan ratusan penduduk untuk membersihkan tutupan pohon, semak belukar, dan tanah di sana. Ada sekitar 200-an orang yang dikerahkan oleh Cornelius. Namun, proses pembersihan itu butuh waktu tidak sebentar, sekitar 45 hari. Hasilnya, terkuak bangunan besar dengan arsitektur menakjubkan yang kini dikenal sebagai Candi Borobudur. Dalam bukunya yang terbit pada 1817, The History of Java, Raffles mencatat bangunan itu sebagai Candi Borobudur. Demikian teman-teman video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan support terus dengan subscribe dan like videonya bila kamu suka. Stay tune di video menarik selanjutnya ya. Ciao!